Ya, Timnas Indonesia telah mengantongi 3 poin di tangan dan bakal menghadapi Laos di pertandingan kedua Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. Di atas kertas, kita punya peluang besar untuk mengalahkan Laos. Untuk membahas peluang Timnas, malam ini sudah bersama kami ada Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, the legendary Bung Ropan. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Aduh, terima kasih. Ini suatu kehormatan loh ngobrol lagi sama pengamat yang luar biasa, Bung Ropan. Kalau kita kita sebelum euforia malam ini, analisa malam ini, yang menarik tadi disebutkan, Bung, bahwa recovery yang sangat singkat ya. Karena baru tanding kemarin langsung malam ini, belum lagi nanti minggu akan Vietnam. Anda melihat dengan waktu yang begitu pack, yang begitu ketat seperti ini, bagaimana Anda melihat nantinya performa baik itu Laos maupun Indonesia? Iya, kita menempuh perjalanan yang memang melelahkan. Ya, 2 kali transit dari Yangon, langsung Kuala Lumpur dan Jakarta. Betul. Dan akhirnya pindah ke Solo. Ya, memang terasa capek. Tapi kan ini semangat. Anak-anak datang dengan semangat mereka yang baik ketika dapat 3 poin di Myanmar. Itu menjadi satu pelecut, ya, satu hal yang membuat mereka percaya diri. Itu pertama. Kedua, kita berhadapan dengan tim yang di atas kertas kita bisa ambil, kita bisa menang. Apalagi mereka sedang terluka. Kalah dari Vietnam di kandang sendiri dengan 1-4. Ini tentunya satu pukulan buat Laos. Yang ketiga, kita bermain di depan publik sendiri di Manahan Solo yang tentunya ini punya pengaruh yang luar biasa yang bisa membuat lawan juga akan tertekan. Ya. Secara kualitas kita ada di atas Laos. Namun kita tidak boleh menganggap enteng. Artinya anak-anak harus bermain sesuai dengan instruksi pelatih dan menganggap lawan itu lawan yang kuat walaupun kita secara kualitas unggul. Karena kan kita butuh 3 poin. Ini yang penting buat kita sebelum kita ke Vietnam. Kalau kita sudah dapat 3 poin berarti 6 poin. Bagus buat kita, mental anak-anak akan lebih pede lagi ketika kita harus ke di sana ya, di stadion di Vietnam, Putong sana. Jadi memang kita harus bisa menang melawan. Jadi nggak ada pengaruh kalau untuk faktor kelelahan, saya pikir mereka akan bertarung habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan lawan Laos. Gitu. Apalagi kalau Bung Ropan, kalau kita bicara umur ya, 20-an ini kan memang recovery-nya harusnya lebih cepat dan energinya harusnya ya sangat luar biasa ya, Bung Ropan ya. Betul. Nah kalau kita bicara tadi, waktu yang singkat, recovery yang singkat, persiapan yang singkat, menurut Anda apakah nanti Sintayong memilih untuk menurunkan banyak pemain yang belum berlaga di pertandingan pertama atau seperti apa formulasi yang menurut Anda? Saya pikir tidak juga ya, jangan mengambil resiko. Walaupun ini Laos tim yang dibawa secara kualitas mereka bahkan di bawah Myanmar yang kita kalahkan, tapi STY tidak boleh bereksperimen. Karena kita apapun itu kita butuh menang. Kecuali kita sudah menang 2-3 gol di babak kedua ya, bolehlah memasukkan pemain-pemain yang belum bisa dimainkan sejak bermain di Myanmar kemarin. Nah, menurut saya apa yang ditampilkan STY di babak kedua melawan Myanmar itu adalah yang terbaik. Tidak, kalau dia ambil itu untuk dimainkan melawan Laos di babak pertama melawan Laos dan kita butuh 2-3 gol sudah unggul, ini enak. Sehingga di babak kedua bisa dilakukan rotasi permainan, dia bisa memasukkan pemain-pemain yang belum punya jam bermain dan bagus kita bisa mengontrol permainan. Karena kita memang butuh gol dalam pertandingan ini di babak pertama itu harus cepat unggul. Melawan Laos. Itu Pak, kalau kita masih draw untuk kita bermain dengan pemain-pemain yang masih baru bahaya. Artinya di Rafael Struijk sudah harus main. Arhan, Marcelino itu harus main. Asnawi harus main semua. Pemain-pemain inti ini. Karena tadi Bung Ropannya karena di babak awal ini kita harus genjot dan harus ada gol seperti itu ya. Harus. Ya, kita harus gas benar-benar. Gitu. Baik, Bung. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini kita mendapatkan strategi terbaik. Sebelum kita lanjutkan ini ada informasi terkait prediksi Timnas versus Laos. Ya, ini pemirsa menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo pada hari ini. Timnas Indonesia bakal tampil percaya diri. Skuad Garuda punya rekor yang bagus saat menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan pada hari ini. Pelatih STY kemungkinan bakal menurunkan skuad terbaiknya untuk melawan Laos. Nama-nama pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk diprediksikan bakal menjadi starter. Peluang Timnas menang dari Laos tentu bukanlah laga yang sulit. Apalagi Timnas sukses meraih poin penuh usai menang tipis dari Myanmar di laga sebelumnya dengan skor 1-0.
Sementara Laos telan kekalahan 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor terbaiknya saat pertandingan sebelumnya di Piala AFF. Sejak pertemuan timnas di edisi pertama Piala AFF 1996, Indonesia meraih kemenangan telak 5-1. Dari total 7 pertemuan, timnas Indonesia mengantongi 6 kemenangan. Sementara Laos hanya menahan imbang di tahun 2012 dengan skor 2-2. Timnas Indonesia di 4 pertandingan bahkan meraih kemenangan telak di tahun 2004, 2010, 2014, dan 2021. Duel Indonesia versus Laos akan berlaga di Stadion Manahan pada hari ini. Skuad Sintayong diprediksikan bakal tampil percaya diri bersama pemainnya yang mayoritas diisi pemain muda. Laga hari ini nanti menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih poin di fase grup B ASEAN Cup 2024. Tim Liputan melaporkan. Oke, kita kembali berdiskusi dengan Bung Ropan. Bung Ropan, kalau kita lihat tadi record kita memang kita mendominasi hanya 1 kali imbang. Tapi yang menarik ketika kita lihat Laos melawan Vietnam kemarin, walaupun memang kalah ya, tapi di babak awal mereka bisa menahan Vietnam ya, imbang 0-0. Ini juga menurut saya harus diwaspadai karena ternyata Laos juga tidak semesta mereka langsung bisa kalah. Mereka juga bagus sekali menahan Vietnam. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Ketika mereka kalah dengan 1-4 itu, pasti mereka akan coba bangkit. Walaupun mereka tahu sulit untuk mengalahkan Indonesia. Ya, karena mereka berpikir apalagi bermain tandang ya. Indonesia sudah mendapatkan 3 poin sehingga mereka butuh kemenangan. Namun saya pikir ini oke buat kita. Ketika Laos coba untuk bermain keluar, bermain terbuka, ini yang bagus buat kita. Kalau bermain dengan Vietnam karena mereka bermain di kandang kan. Mereka termotivasi dengan baik dan coba untuk bisa menahan setiap serangan Vietnam. Itu bagi Hyuk Jun sebagai pelatih mereka memainkan dengan pola 5-4-1. Artinya ada 5 pemain belakang, 4 gelandang. Hanya 1 pemain di depan, Buon Chan Kon Kun, yang mencetakkan satunya gol mereka ke gawang Vietnam lewat penalti. Nah pasti hal yang sama, mereka juga akan bermain dengan Indonesia. Tapi kalau mereka bermain terbuka, ini yang ditunggu. Saya pikir ini menarik buat kita. Kita enak untuk bermain karena mereka punya sisi kelemahan di 2 flank mereka. Ya, di Saving Lai dan Huan Tala itu 2 pemain yang banyak diterobos oleh pemain-pemain Vietnam kemarin menjadi titik lemah mereka. Kita punya keuntungan karena kita punya Arhan. Kita punya Asnawi yang bisa bergerak dari posisi ini untuk membuat crossing-crossing ke lini depan yang ditempati oleh Rafael Struik atau dengan Marcelino yang bisa muncul dari second line. Saya juga berharap bahwa Victor Detan yang bermain bagus kemarin lawan Myanmar ditampilkan juga sehingga kita punya kesempatan untuk bisa merobek gawang lawan itu, bisa mendapatkan 2-3 gol itu paling enak memang. Jadi kita biarkan aja mereka coba untuk bermain terbuka karena mereka butuh menang. Tapi kita punya kekuatan karena kita punya kualitas pemain di atas mereka. Kalau mereka terbuka, ya pasti lini belakang mereka akan sulit untuk bisa menghadang pemain-pemain kita. Kemarin mereka bermain lebih tertutup lawan Vietnam. Itu yang membuat mereka mampu menahan. Karena dengan 5 belakang, 4 gelandang, mereka menumpuk di tengah, menyulitkan pemain-pemain Vietnam. Sebelum di babak kedua ada perubahan yang dilakukan oleh Vietnam, ya dan akhirnya mereka bisa memenangkan laga. Nah, kita akan tunggu nantinya untuk menghadapi kita. Semoga mereka bermain terbuka. Kalau mereka bermain lebih tertutup, ini agak menyulitkan buat kita. Karena mereka akan banyak menumpuk pemain di belakang untuk counter attack. Sehingga mereka tahan di babak pertama itu, mereka akan coba menahan kita, membuat pemain-pemain kita frustrasi kalau tidak bisa membuat gol. Itu tujuan mereka. Ya, tapi kalau saya menginginkan mereka itu terbuka, jangan bermain tertutup. Sehingga kita dapat gol-gol yang kita inginkan. Gitu. Ya. Tadi Bung Ropan menyebutkan nama-nama Rafael Struik ya, dan juga ada Marcelino, ada Hoki Caraka ya. Nah ini kan banyak diprediksi juga malam nanti akan membuat prestasi. Anda melihat bahwa kalau misalnya Rafael dan Hoki juga Bang, bahwa nama-nama ini kan sudah bertanding. Apakah bagusnya mereka juga tidak terus dimainkan karena tadi Bang, Vietnam sudah menanti hari Minggu. Ini kalau stamina yang beberapa nama yang memang jagoan terus kita mainkan, bisa-bisa Minggu kita keok juga atau gimana, Bang Ropan? Saya pikir nggak begitu juga, karena kan kita harus bisa menang. Bahaya buat kita kalau sampai imbang. Kita menang, butuh gol melawan Laos. Jadi kalau STY ingin berhitung untuk
membuat tenaga mereka tidak terlalu terkuras, ya mainkan pertama aja, misalnya dengan 2 striker, Hoki Caraka di depan misalnya dengan Rafael, kemudian di belakangnya ada pemain-pemain gelandang yang kuat ya untuk bisa mendorong. Marcelino di belakang 2 pemain ini, itu bisa saja ya. Kita harus butuh gol. Kalau kita sudah menang 2 gol, 3 gol, nah baru STY bisa melakukan di babak kedua untuk menarik misalnya Rafael Struijk ditarik keluar, Marcelino disimpan untuk menghadapi Vietnam. Itu. Tapi kalau dari awal Marcelino tidak bermain, misalnya Rafael tidak bermain, justru bahaya buat kita. Ya, jangan sampai Laos bisa mencuri gol lebih dulu, mereka bisa menggetarkan gawang kita dan mereka bertahan total. Agak sulit buat kita kalau mereka tuh menumpuk parkir bus di belakang. Makanya babak pertama itu adalah krusial buat kita untuk membuat gol. Sehingga di babak kedua baru kita tarik lah. Asnawi boleh tarik keluar, Arhan boleh tarik keluar. Kalau sudah 2 gol, 3 gol aman lah buat kita. Gitu. Oke. Bung Rovan, kalau kita lihat bahwa kalau kita tarik ke belakang ya, bagaimana AFF ini dan persiapannya, kita sempat dikritik ya bagaimana sebenarnya banyak pemain muda diambil ya dan tidak yang senior. Tapi kalau saya melihat bahwa ini regenerasi penting. Ketika kita melihat dalam satu karir, termasuk atlet. Anda melihat ketika sekarang kita punya 24 nama yang luar biasa juga. Apakah langkah yang diambil ini tepat menurut Anda, Bung Rovan? Ya, kalau untuk regenerasi dan ini untuk pemain yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok tahun depan, saya pikir wajar. Karena PSSI lewat Ketua Umum Pak Erik sudah berpikir, ya, berdiskusi dengan STY, sehingga terpilihlah harus pemain-pemain ini tidak harus mengganggu pemain-pemain di level senior, ya karena ini bukan agenda FIFA dan senior itu fokus konsentrasi untuk di grup C pra Piala Dunia. Nah di sini ada beberapa pemain aja yang masih muda untuk dipanggil seperti Marcelino yang ada di dalam Arhan, Rafael Struijk untuk bisa bergabung untuk membuat bahwa tim kita ini punya keseimbangan yang baik. Jadi saya pikir kalau untuk regenerasi ya oke lah. Untuk ini kan tim termuda yang ada di AFF untuk Bung Rovan. Gitu. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin melihat dulu bagaimana Manahan sebenarnya saat ini. Tapi sebelumnya di Stadion Manahan, pemirsa terus bersiap jelang laga Indonesia berhadapan dengan Laos nanti malam. Dan Stadion Manahan sudah disterilisasi sejak pagi tadi. Untuk sementara lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga warga Solo dan sekitarnya ini ditutup. Warga hanya bisa berolahraga di luar stadion. Petugas pengamanan sudah bersiaga di pintu masuk yang akan dilewati penonton. Sementara loket penonton disediakan gerbang F dan B. Diperkirakan penonton baru akan mulai datang sore ini karena pertandingan dijadwalkan mulai pukul 7 malam nanti. Ya, langsung kita sapa rekan kami, ada Chamar Hayenda di sana di Solo. Chamar, kita tahu jam 7 malam nanti akan tanding, nampaknya supporter sudah pada tiba. Silakan Chamar. Ya. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Selamat sore dari Surakarta, Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah berada di Stadion Manahan Solo dari pukul 9 pagi tadi. Dan saya menyaksikan sejumlah persiapan yang terus dilakukan terutama untuk pengamanan. Juno, Anda bisa lihat di belakang layar kaca saya. Di belakang layar kaca Anda, ini memang masyarakat ataupun juga penonton sudah hadir untuk bisa memasuki gate. Ada 12 gate yang dibuka sehingga hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan. Sementara untuk pemeriksaan sendiri, Juno, yang sedang Anda saksikan saat ini adalah pemeriksaan atau body checking. Apa saja yang dibawa sehingga untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi serta untuk scan barcode. Jadi setelah pemeriksaan body checking, Anda akan dipersilakan untuk melakukan scan barcode dari tiket yang sudah dibeli menggunakan akun Garuda ID. Juno, berbeda dengan match sebelumnya, kalau kita lihat saat ini beberapa bulan terakhir sudah diberlakukan untuk akun Garuda ID sehingga one man one ticket untuk menghindari percaloan. Jadi untuk satu tiket ini tidak bisa diwakilkan, hanya bisa dibeli oleh satu orang ataupun juga satu identitas saja. Nah, di belakang saya, Juno, ini merupakan proses pemeriksaan dari barang bawaan. Dan tentunya salah satu yang tidak boleh dibawa adalah benda tajam ataupun juga benda-benda yang membahayakan. Dan untuk proses dari pemeriksaan ini dimulai dari pemeriksaan barang bawaan, kemudian juga body checking hingga dengan face recognition. Jadi pastikan foto yang Anda gunakan ataupun juga daftarkan di Garuda ID sesuai dengan diri Anda agar tidak terjadi perbedaan. Sementara untuk bagi masyarakat yang tidak ataupun juga tidak bisa hadir begitu ataupun digantikan, nantinya akan ada tenda khusus di sebelah kiri untuk bisa mengganti tiket
tentunya sesuai dengan ketentuan dan juga identitas yang berlaku. Nah, match yang akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini memang akan diselenggarakan malam hari, dan kalau kita lihat dari Indonesia melawan Laos sebelumnya telah bertemu 7 kali dan 6 kali menang dan 1 kali seri. Artinya belum pernah dikalahkan oleh Laos, sehingga Coach Sintayong kemarin juga sempat memberikan konferensi pers dan juga pernyataan kepada media akan ada perubahan line up ataupun juga perubahan dari formasi. Kalau biasanya menggunakan 3-4-3, apakah hari ini akan menggunakan formasi yang sama ataupun juga tidak? Ini yang akan menjadi kejutan begitu, dan akan ada nama-nama yang diistirahatkan seperti Marcelino Ferdinand yang tentunya ini menjadi pemain inti yang diharapkan nantinya diistirahatkan untuk bisa menghadapi match berikutnya seperti bersama dengan Vietnam di match selanjutnya pada Piala ASEAN Cup 2024. Nah, saat ini Juno, saya bisa pastikan bahwa berjalan dengan tertib karena ada 910 personil yang disiagakan untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi pada malam hari ini. Tentunya untuk 3 gate utama dan juga 12 gate inti untuk masuk ke dalam Stadion Camar, Solo. Terima kasih atas laporannya tadi. Semangat Camar dari pagi. Nanti nonton bola ya jam 7. Sehat-sehat semuanya dan kita doakan yang terbaik untuk timnas. Terima kasih Camar. Baik, Bung Ropan, singkat saja Bung, terakhir. Ya. Kita tahu ya semua sudah kita persiapkan, analisa tadi. Bagaimana Anda melihat prediksi malam ini? Berapa gol untuk kita kira-kira? Iya, saya pikir kita paling tidak kita bisa menang dengan 4 gol. Oke. Ya, untuk prediksi saya, Indonesia tentunya akan pesta gol di sini. Tergantung pemain yang dimainkan oleh STY. Oke. Kalau STY bisa pemain-pemain hebat seperti yang di babak kedua lawan Myanmar, saya yakin kita bisa mendapat gol banyak gitu. Oke, Bung Ropan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti pukul 7 malam ya. Insya Allah ada kabar baik dari Solo. Terima kasih Bung Ropan, sehat-sehat. Salam sepak bola. Salam sehat.